Monggo keluargaku Triji, kita salam sareng-sareng. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartini di era modern. Demi ingin memperbaiki ekonomi keluarga, membantu ibunya yang sudah renta, Susi bertekad untuk bekerja ke luar negeri. Dengan modal bahasa yang masih terbata-bata, Susi akhirnya kerja di luar negeri. Bismillah, ya Allah, lindungi Simbo, lindungi hamba, kuatkan iman Islam hamba. Amin. Perjuangan tidak semudah yang dibayangkan. Tapi Susi dengan sabar menjalani hari demi hari dengan kejadian yang berbeda-beda setiap harinya. Suatu hari, nenek yang Susi jaga, mengajaknya ke taman. Di sana banyak sekali teman-teman seperjuangan Susi berkumpul. Halo Mbak, anak baru ya? Iya Mbak, baru beberapa hari. Kenalkan, nama saya Susi. Akhirnya, mereka saling berkenalan menyebutkan nama masing-masing satu persatu. Mereka bersenda gurau bersama, ada juga yang sedang konten di TikTok dengan gaya mereka masing-masing. Susi hanya bisa diam memandangi mereka. Susi, sini sama aku. Kita bareng-bareng bikin konten di TikTok yuk. Maaf, aku tidak bisa. Ya udah, kamu lihat aku dulu ya. Besok ke tamannya pakai baju yang agak seksi yo. Kita konten bareng. Susi hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Dan karena hari sudah sore, mereka pun pulang ke rumah majikan masing-masing. Susi, temannya aku kirim uang yuk. Calon suamiku minta dikirimin uang, katanya mau buat usaha. Linda, kamu yakin mau ngasih uang ke dia? Sementara kamu kan cuma ketemu di sosmed. Aku percaya dia pasti tidak akan mengkhianatiku. Susi akhirnya menemani Linda mengirim uang. Susi, lihat, aku pakai baju ini cantik nggak? Cantik, Cherry. Tapi, apa nggak terlalu terbuka tuh? Enggak lah, kamu nggak tahu mode ya. Ini kan tren zaman sekarang. Kamu tuh jangan terlalu kampungan. Pakailah baju sedikit modern, biar seksi kayak aku. Tapi, tujuan kita kan kerja, Cherry. Ingat, orang tua di rumah loh. Halah, gak usah so suci kamu. Kalau kita cantik, kita punya pacar, kerja pun jadi nggak jenuh. Hati-hati, Cherry. Itu nggak bener. Bodoh amat, yang penting aku bahagia. Nanti pulang dari Taiwan dapat uang, juga dapat calon suami. Astagfirullah. Sadar, Cherry. Halah, nggak usah sok menasehati. Jadi merasa gak asik dia ngobrol sama kamu. Kayak nenek-nenek. Senja semakin menampakkan diri. Sang surya mulai terbenam bersembunyi di balik awan. Mereka pun berpisah seperti biasa. Susi, Yoni datang Yolai. 好，太太，我可以跟他一起讲话一下吗？可以呀。谢谢你。 Susi pun segera menjumpai temannya. Susi, Wulan, ada apa? Masya Allah, cantik banget kamu pakai jilbab. masa? Iya, aku nggak bohong. Kok bawa Al-Quran? Susi, aku diam-diam suka lihat kamu baca Al-Quran di taman. Aku jadi pengen belajar. Oh, boleh, boleh. Kita belajar bersama. Ajak juga teman-teman yang mau belajar ya. Tapi kita awali dari yang buah jilid 1 sampai 7 ya. Setelah itu baru ke Al-Quran, agar kita lebih mudah menghafal huruf-huruf Al-Quran. Demikianlah Susi dan kawan-kawan belajar membaca Al-Quran bersama-sama.
Cherry, kamu kenapa? Susi, aku sedih. Ternyata orang yang aku cintai mati-matian dan aku sudah berkorban segalanya. Sekarang mengkhianati aku. Dia selingkuh di belakangku. Aku benar-benar sakit hati. Sudah, jangan bersedih, Cherry. Itu tandanya Allah menyayangi kamu. Kamu ingat kan di surat Al-Fatihah yang salah satu ayat yang artinya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadikanlah ini sebagai teguran buat kamu, Cherry, dan bukti bahwa Allah sayang sama kamu, tidak membiarkanmu terjerumus di dalam dosa terlalu lama. Cherry dan Linda akhirnya sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan saja oleh laki-laki hidung belang itu. Mereka akhirnya tergabung belajar bersama Susi. Dengan gembira, Susi pun bercerita kepada ibunya bahwa sekarang teman-teman sudah memakai jilbab dan sekarang mereka rajin belajar membaca Al-Quran. Mbok merasa bangga, Nduk. Akhirnya kamu bisa mengikuti jejak Raden Ajeng Kartini, memperjuangkan wanita agar tidak mudah dirayu-rayu, membawa mereka untuk menjaga nama baik bangsa dengan menjaga norma-norma sebagai orang timur, Nduk, yang selalu menjaga sopan santun, menjaga agama, dengan terus belajar membaiki diri, menjaga iman Islamnya, dan terus berusaha berada di jalan Allah, Nduk. Enjeh, alhamdulillah, iki semua berkat doa Mbok. Sakniki kula nggih pun gabung kali majelis taklim, Mbok. Majelis yang ada di Taiwan, terus di dalamnya ada Sunan Ampel, Mbok. Sunan Ampel itu gabungan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada Lampung, Sumatera, Jawa, Jakarta, Banten. Pokoknya semua wilayah di Indonesia, Mbok, dengan bahasa yang berbeda-beda. Oh, iya. Alhamdulillah. Semoga berkah yondo perjuangane. Amin. Atur suwun, Mbok. Sampun riyen nggih, Mbok. Mangke dalu disambung malih. Ya. Oh, begitu ya. Gitu ya, Gabung di di majelis majelis yang ngajak-ngajak ngajak-ngajak kita. Loh, kalian kok dengar? Ya kan dari tadi kita dengar waktu kamu telepon sama ibu. Ih, nakal ya. Tukang nguping. Emang Iwamit itu artinya apa? Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan. Iwamit berdiri tanggal 28 Februari tahun 2010, sedangkan Sunan Ampel berdirinya sekitar bulan Ramadan 2011. Iwamit dan Sunan Ampel itu pokoknya Bhinneka Tunggal Ika banget, berbeda-beda tetapi tetap satu. Aku juga ikut masuk ke Iwamit ya, Sus. Iya. Sekarang kita belajar dulu bareng-bareng. Nanti aku daftarkan semuanya ke Iwamit. A, I, U, babi, Bu, Tati, titu, bisu. Begitulah mereka bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran, belajar memperbaiki diri, berusaha selalu mengingat Yang Maha Kuasa dimanapun mereka berada. Kulo saking Jawa Tengah. Abdi di Jawa Barat. Saya dari Jakarta. Orang di Banten. Dan kami bersatu di Triji. Kidung Kartini. Hanengeti dina kang wigati Raden
artine kung handayani tumrap majuning bangsa ing jagat saweko wanita bak mutiara rahim suci uriping manungsa yekti Kartini Angin bertiup lembut, seakan membelai dunia yang semakin rentah. Kartini, cahayamu tetap bersinar bak mutiara, menyinari semangat kami untuk menjadi Kartini-Kartini di era di mana orang semakin membuang rasa malu hanya untuk dunia. Kartini, namamu akan selalu di hati kami. Kami siap membasmi kuman-kuman berdasi yang tak tahu malu, menggerogot darah-darah manusia lemah. Dan kami, para penerus Kartini, siap menjadi tiang negara, siap berjuang melawan perusak agama, perusak negeri tercinta. Kartini, tersenyumlah kau di sana, di pembaringanmu nan indah. Begitulah Susi dan kawan-kawan pun sangat bangga menjadi santriwati di Majelis Taklim Iwamit On Air, bersatu dalam nuansa Sunan Ampel yang selalu mengingatkan dari mana mereka berasal, agar tidak terjebak panasnya negeri orang. Kami dari Triji mengucapkan selamat Hari Kartini, Yaumul Milad Barakallahu Sunan Ampel yang ke-14 tahun. Waman wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.